Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inilah wasiat Imam Ali karramallahu wajhah, sang pintu ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kepada putra sulungnya Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, putra Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wasiat beliau sebagai seorang ayah yang merasa sudah sepuh kepada putranya yang menjadi harapan di masa datang, memuat pesan-pesan penting bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun yang menjalani kehidupan fana ini. Imam bertutur kepada putranya, ahyi qalbaka bil mau'izah wa amithu biz zuhdi wa qawwihi bil yaqini wa nawwirhu bil hikmat. Putraku, hidupkan hatimu dengan nasihat, matikan ia dengan kezuhudan, perkuat ia dengan keyakinan, dan sinari ia dengan hikmah. Di sini Imam berbicara kepada putranya tentang hati manusia, karena hakikat manusia adalah hatinya. Jika manusia ingin memperbaiki diri, perbaikilah hatinya. Jika ingin dekat dengan Tuhan, berangkatlah dari hati untuk mencapai kedekatan dengannya. Jika ingin membersihkan diri dari kenistaan, bersihkanlah hatinya dari kenistaan. Jadi, hati memainkan peran fundamental dalam kehidupan manusia. Seperti halnya indera dan akal, hati juga melihat dan mendengar, mengetahui dan memahami sesuatu yang tak kasat. Apa yang hati lihat tidaklah salah. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Jika hati ini melihat Tuhan, tidaklah salah apa yang dia lihat itu. Imam Ali pernah berkata, Tuhan tak terlihat oleh mata dengan penglihatan kasat ini, tetapi terlihat oleh hati dengan kebenaran iman. Inilah pengetahuan hati yang disebut dengan ilmu hudhuri. Selain berpengetahuan, hati juga berperasaan, mencintai dan membenci, gembira dan gundah. Hati adalah entitas yang beraksi dan berkondisi. Jika berlaku sebagaimana mustinya, berarti hati itu sehat dan diinginkan. Jika tidak berlaku sebagaimana mustinya, berarti hati itu sakit dan tak diinginkan. Hati dalam wasiat Imam tersebut ibarat dua sisi mata uang, yang satu harus hidup dan yang lain harus mati. Keduanya harus memiliki kecenderungan yang berlawanan, bahwa sisi yang satu cenderung pada kesempurnaan dan kedekatan dengan Allah, harus hidup atau dihidupkan, sedangkan sisi yang lain cenderung pada kenistaan dan kerendahan, yang berarti kecenderungan hewani dan syaitani, harus mati atau dimatikan. Sisi yang pertama itu adalah keadaan hati yang diinginkan. Ia harus hidup atau dihidupkan, harus menguat atau diperkuat. Hati yang hidupnya diinginkan karena cenderung pada kesempurnaan itu, berarti kematiannya tidaklah diinginkan. Sedangkan sisi yang kedua itu adalah keadaan hati yang tak diinginkan. Ia harus mati atau dibunuh, harus lemah atau dilemahkan. Hati yang matinya diinginkan ini karena cenderung pada kenistaan, berarti kehidupannya tidaklah diinginkan. Lalu, bagaimana menghidupkan hati di satu sisi dan mematikannya di sisi lain, dalam arti yang diinginkan itu?
wasiat imam. Pertama, hidupkan hatimu dengan nasihat, yakni dengarkan nasihat, baca atau telaahlah bacaan yang memuat nasihat itu, terutama yang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi serta ahlul baitnya sallallahu alaihi wa alihi. Atau nasihatilah diri sendiri, bahwa setiap orang menjadi penasihat bagi dirinya sendiri, mengajari dan mengingatkan dirinya sendiri. Seseorang misalnya menyadari hal dirinya malas hari kemarin, tak berhasrat untuk berbuat suatu kebaikan, menunjukkan keadaan hatinya yang cenderung pada kebaikan, semestinya hidup menjadi pasif. Setelah mendengar atau membaca nasihat, timbullah hasrat untuk berbuat kebaikan. Ada faktor-faktor yang menimbulkan suatu hal yang tak diinginkan pada diri seseorang. Misalnya dia melihat atau mendengarkan hal-hal yang menguatkan kecenderungan haiwani dan menurunkan spirit belajar dan beramal. Keadaan hati yang demikian harus dimatikan. Bagaimana mematikannya? Imam berkata, wa amithu bizzuhdi, matikan hati dengan kezuhudan.